saya Zoya Amirin di dalam In Time with Zoya. Jadi hal-hal yang intimate hubungan dengan pasangan suami istri, Z-Friends bisa belajar dari tamu-tamu saya yang epic ini gitu ya. Epic loh ya. Epic gitu ya. Jadi dari Dila dan Indra Bekti gitu ya. Kalau misalnya Z-Friends sudah ngelihat video ini berarti Z-Friends sudah melihat video kami di Bobo bareng bersama dengan Orami. Ya di situ terlihat kan siapa yang lebih dominan di ranjang. Enggak. Kan suka banyak image ya, image terutama kalau misalnya perempuan berjilbab gitu, soleha gitu, seolah-olah tidak boleh atau sangat-sangat kaku urusan seksualitas. Kok bisa seorang yang soleha seperti kamu gitu, tapi sangat berpikiran terbuka, ya kan? Maksudnya biasanya kalau ada busana kan pasti ada judgment tertentu dari orang gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ngelihat Orami Bobo bareng akan tahu bahwa Dila itu very open minded gitu. Ya kan banyak orang mikir kalau jilbab pasti kaku lah, nggak bisa apa-apa gitu. Stigmanya udah seperti itu. Stigmanya seperti itu. Padahal ibu cantik yang satu ini suka balik-balikin suaminya dari ranjang. Jangan salah. Tuh kan, balik-balikin dia. And I like that. Dan dia menyukainya gitu. Kita akan belajar kenapa seorang laki-laki seperti Indra Bekti yang which is boleh pada laki-laki yang masih patriarki di luar sana belajar untuk tidak terintimidasi seperti Mas Indra ya. Nah, gimana sih caranya bisa agama ya ekspresi agama dari busana, dari pembelajaran tuh kok bisa sejalan dengan pemikiran tentang seksualitas gitu dalam pernikahan? Apa yang membuat Dila itu bisa punya pemikiran yang sejalan gitu loh, harmonis gitu ya? Ya alhamdulillah mungkin dapetnya suaminya seperti ini juga ya, maksudnya yang nerima pokoknya gitu maksudnya. Terus aku nerima dalam arti kata maksudnya acceptance itu ya. Bukan nerimo ya udah deh terpaksa gitu ya. Gitu kan enggak, tapi beda dengan nerimo dan acceptance itu kan. Jadi menerima memang dengan tulus hati dan memang suka menyukai itu dan setuju dengan hal itu kan gitu. Jadi ada kompromi di situ gitu dan apa namanya ya kita berdua alhamdulillah sih maksudnya bisa menjalani itu gitu ya Bun. Lanjut. Terus gimana sih dibesarkan dalam keluarga yang seperti apa kok bisa relatif terbuka gitu pemikirannya tentang seksualitas? Ya mungkin semua terutama balik lagi pasangan suami istri ya. Ya. Semua balik lagi sih mungkin ke dalam dirinya sendiri. Dia mau nerima atau mau gimana nantinya untuk masa depannya atau imajinasinya dia gitu. Aku kalau mungkin aku senangnya ngelihat orang tua aku mungkin ada yang itu vulgar banget sih gitu. Enggak, kalau aku senang dengan keadaan mama papa aku yang dulu maksudnya kalau ketemu langsung saling memuji, terus udah gitu ada sebutan, terus ada maksudnya kayak sayang, honey gitu. Terus udah gitu kalau ketemu langsung tiba-tiba kayak sekarang maksudnya alhamdulillah kalau aku kayak lagi masak apa tiba-tiba Mas Betty suka cium aku gitu dari belakang gitu. Surprise itu tadi ya, jangan kena panci ya Mas ya gitu. Aku senang hal yang kayak gitu. Terus tiba-tiba dan mama juga ternyata untuk masalah berhubungan itu juga mama maksudnya bisa dibilang open minded yang tiba-tiba bisa dilakukan di mana aja, depan anaknya di mana aja gitu ya. Enggak di depan secara literally vulgar gitu enggak sih. Tapi ya tiba-tiba kemesraannya enggak disembunyi-sembunyi gitu. Maksudnya tiba-tiba ya intinya mungkin yang cuma apa sih yang kalau kita sebutinnya cuma kayak cium-cium kecil-kecil gitu lah ya. Cumbu-cumbu manja gitu-gitu. Ya aku ngeliatnya kayak ya udah anak-anaknya jadi kayak mama lagi mami sama Dedi lagi gitulah ceritanya. Kita jadi kayak nerima dan aku senangnya kalau jadi kayak liburan tiba-tiba mereka udah yang jangan diganggu ya, mami sama Dedi mau begini dulu. Ya udah, kita bukan yang apa sih gitu. Jadi mereka tidak tertutup dengan hal itu. Jadi pada waktu mereka masih kecil, aku dengar ceritanya juga gitu. Jadi ya mereka pun terbuka cerita tentang hal itu ya. Jadi buat aku, jadi buat aku tidak pernah mau mencoba lagi sama. Aku udah tahu dengan begini, aku nggak mau mencoba diam-diam. Terus mama juga yang maksudnya nih sama anaknya gitu. Yuk, mama memperlihatkan daripada kamu nonton sendiri mau mencoba-coba sama yang salah gitu. Ya akhirnya mama yuk nonton film apa ya sebutannya, film blue mungkin ya sebutannya ya gitu. Tapi mama meliatin gitu anaknya untuk
apa kamu ngeliat yang kamu ini, rasain, apa yang apa yang kamu kamu pikirin. rasain, apa yang kamu pikirin, daripada kamu salah, kamu lebih kamu bertanya. Tapi udah umur 17 ya Bun, udah kan? Waktu Enggak, itu kan? bukan 17 juga, SMP kayaknya Waduh. saya. Wow. Tapi kan Iya. memang masa SMP itu masa eksplorasi. Itu udah yang masa paling tinggi, udah itu anak yang bahaya banget. semberaut kan sebenarnya. Nah, mami juga jadi Nah, kayak kalau keluarga aku agak berbeda memang gitu, apa namanya, tertutup sekali dengan hal tersebut gitu, dan pada saat menjelaskan mengenai seks edukasi kepada anak-anaknya gitu. Mam, emang seks itu apa sih, aku bilang gitu. Nah. Ya itu pokoknya kamu keluar putih-putih, itu inget banget tuh dalam ingatan aku. Kamu keluar putih-putih, itu kamu udah besar tuh tandanya. Terus ya udah itu aja. Akhirnya ya udah kita ekspor sendiri akhirnya gitu. Iya kan, Nah, takutnya kan gitu. Dan Iya. untungnya maksudnya kalau kita dari segi secara agamanya memang ya papa mama itu alhamdulillah kita berada di dalam jalur lah begitu ya, maksudnya kita akhirnya tidak berani untuk melakukan hal-hal yang enggak yang aneh-aneh Makanya gitu aku kan. bilang dia Explore pun juga sebenarnya kita sebatas mungkin ya dia udah nonton film aja gitu. Cuma dikit orang dengan seperti teman-teman dia, gitu. orang cuma dikit orang seperti dia yang mengcovernya positive thinking, terus ya Iya. udah gitu. Karena aku punya teman terus juga mantan, ya maksudnya covernya dia agamanya baik tapi explore-nya juga jadi ya gue dikasih Wow. tahu juga salah, nggak dikasih tahu juga salah, jadi kayaknya mau mencoba-coba Jadi tetap ada tatanannya sih friends, itu yang paling penting ya. Dan yang saya suka gini loh, mereka ini sebenarnya agak semi ta'aruf gitu ya. Memang naksir-naksiran, bukan lewat CV dan foto doang. Mereka ketemu dan ada ketertarikan fisik awalnya ya kan, diakui sama Mas Indra Saya kalau yang sendiri nonton ke Boba dia, ya. dia ke saya belum, dia proses gitu ya. Tapi metalnya Mas Indra itu ya bukan ngajak pacaran, langsung baru ketemuan, langsung ngajak ketemu orang tuanya dan langsung bilang aku mau nikah. Iya. Sementara buat Mbak Dila yang, loh ada apa ya? bener. Kok dia langsung ngajak, kok pede banget. Tapi diikutin aja kan waktu itu ya. Untungnya sih kayak aku dengan kayak masih setelah dari mantan aku langsung berpikir ya udah deh ikutin alur Tuhan deh kayak gitu. Kalau emang dia baik, nggak ada masalah, Dan dia juga nggak ada minta apa-apa. langsung ke orang tua lagi ya. Iya, maksudnya nggak ada masalah, ya semua pasti dilancarkan gitu ya. Alhamdulillah dilancarkan, semua berjalan. Jadi kalau dia suka kemarin, kamu tuh nggak cinta sama aku, ada pertanyaan kayak gitu. Bukan, aku lebih seneng yang sekarang. Maksudnya kalau dulu kan kita pacaran kayak covernya Cinta-cintaan harus. aduh kayak Cinta kalau nggak ketemu gue monyet. cinta banget ya sama dia gitu. Kangen Kalau banget ya, ini. gimana sih gitu. Saya kira berantem yang nggak berujung gitu. Kalau sekarang maksudnya Kayaknya lebih tenang ya kayaknya. aku kayaknya intinya kayak ini yang namanya cinta tumbuh apa ya, tumbuh Grow in love grow ya. in Mungkin love ini aja. yang Jadi namanya buat grow aku in ini love. kayak aku lebih kayak aku ini sebut cinta sejati, bukan cinta yang maksudnya aku kayak ngeliat dia aduh gemes-gemes Itu nafsu gimana gitu kayaknya ya. itu kan ya. Intinya Itu lust gitu. bukan love. Last. gitu. Kalau boleh lah awal-awal lah ada Iya, last ada gitu lust. ya, tapi ada love-nya gitu kan ya, ininya itu penting. Nah, di waktu diwawancara sama Orami ya, Boba, itu Dila bilang bahwa seks itu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Dila? Iyalah, kalau soalnya nggak tahu juga ya. Kalau buat aku kayak kalau buat aku ya seorang wanita gitu, kita udah mumet sama hari-hari kita tuh, kita pengen ada suatu hal yang apa sih yang bisa bikin kita tuh kayak abis itu kayak ngerasa Relax. semangat lagi, relax, terus kayak bahagia gitu rasanya. keren. Nah, buat aku itu aku butuh hal itu gitu. Makanya kita aku sama Mas Bukti saling belajar, jadi dia tahu oh Dila hal nomor satunya ini, Mas Ina nomor satunya ini, jadi kita saling melengkapi gitu. Dia berusaha untuk bahagian aku dalam hal itu, aku berusaha dalam hal apa gitu. Nah itu kan keren banget. Dan gini, kan dua-duanya dibesarkan di keluarga yang value-nya agak sedikit berbeda gitu ya. Ini dengan kemesraan, dengan cinta, dengan ekspresi. Sementara Mas Indra yang kayak ya udah gitu. Jawa. Pokoknya kan putih-putih Jawa gitu. Ada Ya. Padangnya juga, jadi agamanya Pokoknya jalan begini, terus, titik gitu. bener, Nggak ada eksplorasi lain. Betul. Gitu kan ya. Nah kira-kira untuk anak ya kan udah sepaham bahwa seks itu penting di dalam pernikahan. Nah, bagaimana dan kapan mau memberikan seks edukasi pada anak dan gimana caranya? Jujur itu kita masih Bingung, masih kapan bingung dan gitu. mau. Kita harus kapan dan kita harus tapi untuk saat ini kita masih memberikan pelajaran mengenai seks edukasinya adalah dengan itu apa bilangnya Bun? Sama Oma bilangnya itu. Apanya tuh momomsnya gitu ya, momomsnya itu nggak boleh dipegang sama orang lain.
gitu. Kelaminnya. Iya, gitu. namanya mom gitu bilangnya. Agak bahaya sih. Itu nggak boleh pegang orang lain, ayah pun juga juga nggak boleh sebenarnya gitu. Untuk pegang ayah juga nggak boleh. Jadi boleh oma sama bunda gitu. Jadi Anaknya ya. perempuan. Perempuan dua-duanya. Dua-duanya. Umur berapa aja? 8 sama 6. 8 sama 6. Jadi kalau nonton TV, kalau ada kis-kisan, kakak gak boleh lihat. Terus itu nggak boleh. Aku mesti sih masih ketawa-ketawa aja ya, gitu maksudnya. Berarti santai aja Iya, ya. sebenarnya kita santai aja sebenarnya. Karena kita sering ngajak mereka untuk nonton bioskop apa gitu kan, terus melihat adegan-adegan gitu dan ya aku sih memang kadang suka minta ayo ditutup matanya gitu dulu gitu. Karena dulu aku kecil dididik seperti itu. Ada ciuman langsung ditutup matanya, tutup matanya kan gitu. Buat Dila kan enggak ya, Enggak. aja. Gitu. Tapi Untuk kompak ya. Tapi ini belum kita ngomongin juga sih, maksudnya kalau aku pengennya sama anak juga, maksudnya jangan terlalu dikekang juga, maksudnya terus tapi maksudnya aku bilang nanti dia kan, aduh ibu nanti kalau dia punya pacar gimana, ntar aku mau ikutin apa gimana, maksudnya dia nih kalau masalah anak, gitu, kalau masalah anak dia lebih yang overprotective ya. Gitu. Kalau buat aku malah harusnya biasanya perempuan yang overprotective. Maunya aku nih kalau mama nih dulu kalau punya, kamu udah serius nih sama anak saya, terus Dila kamu serius sama dia, oke, dibawa datang ke rumahnya, maksudnya dia boleh masuk ke dalam wilayahnya keluarga kita, disayangin, kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gini. Jadi ngerasa oke nih, culture-nya gitu. Maksudnya, oke, gue udah masuk dalam ini, gue nggak boleh nyakitin nih anak gitu maksudnya. Nah, aku pengennya sih nanti sama anak aku kalau di stay, aku udah mulai suka nih mas sama ini. Aku mau mencoba menyelami dia, terus yuk bawa datang ke rumahnya, main aja masuk dalam rumah kita gitu. Aku nggak mau nanti dia di belakang aku. Dia diem-diem, kita kan dia tahu ciuman anak perempuan sendiri. lagi, aduh stres. Dia cuma di depan kita aja ya, Bun. Bapaknya yang maju duluan pakai betul. Tahu dong bapak kalau anak perempuan ya heboh gitu. Mungkin buat Z-Friends yang Pak Sutri juga di rumah bisa jadi pembelajaran. Misalnya Anda punya anak perempuan ya seperti Dila dan Indra. Itu pertama kali seks edukasi yang pertama itu sebenarnya adalah toilet training. Jadi toilet training itu mengajarkan anak untuk mencebok, pipis dan sebagainya. Itu seks edukasi mulai dari umur 3 sampai 5 tahun. Jadi anak perempuan itu cebok tuh penting sekali. Ya karena kalau misalnya dia ceboknya dari anusnya dia tarik ke vaginanya itu akan sering terjadi infeksi. Karena ada banyak bakteri yang ada dalam vagina, ada dalam anus itu masuk ke dalam kelamin si perempuan. Jadi kalau misalnya seks edukasi yang pertama bagi anak adalah bagaimana mencebok tapi dia nggak narik dari anus ke atas gitu. Itu seks edukasi yang pertama dan memang harus ibunya gitu. Kalau misalnya bapaknya nggak nyaman ya it's okay. Terus sesekali gitu sebenarnya sih tapi udah telat karena dia udah 6 tahun. Harusnya ketika dia usia 3 sampai 5 tahun harus 1 kali itu mandi sama-sama sama ibu bapaknya. Supaya tahu bahwa anak laki-laki kamu akan besar nanti seperti ayah, anak perempuan akan seperti ibu gitu ya. Jadi buat kasih tahu bahwa nanti kalau besar organ tubuh seperti itu. Cukup 1 kali aja. Karena kalau enggak anak-anak biasanya umur 6 sampai 9 tahun mereka itu punya masa-masa eksplorasi atau exploration age. Ya, dalam perkembangan psikoseksual anak umur segitu tuh biasanya pernah lihat nggak kalau di mall anak cowok megangin menekuin, megangin payudaranya, apalah gitu. Itu karena dia nggak pernah diajak terbuka mengenai tubuh ibu bapaknya gitu. Jadi minimal harusnya sekali, tapi karena dia udah 6 sampai 8 tahun udah nggak pantas gitu. Betul. Lebih baik dia mandi sama ibunya aja. Betul. Kemarin ini maksudnya ya kita ajarin untuk harus ada rasa malu ya kalau misalnya dia telanjang di depan bapaknya. Nah, kadang-kadang aku masuk bener gitu kan, ayah jangan lihat. Gitu. Bagus itu juga ya. Oh ya udah. Aku merem misalnya gitu atau ayah nggak lihat gitu. Itu bagus banget. Jadi dia mesti ada kesadaran bahwa karena ayahnya laki-laki itu nggak pantas untuk lari-lari. Nah mungkin bagi Pak Sutri ya yang juga Z-Friends dan nonton di sini, kalau misalnya anak Anda sekitar umur 6 sampai 9 tahun lari-lari depan Anda ketika ada tamu dan lari-lari telanjang keluar dari kamar mandi, jangan histeris, jangan teriak. Karena anak akan merasa itu atensi gitu. Jadi kalau misalnya ketika anak aduh nak gitu, ambil aja handuk tutup lalu bawa ke kamar, itu nggak pantas nak. Karena kalau kita histeris, anak akan melakukan lagi karena dia pikir, wow, I get attention. Ini atensi dari ibu bapaknya gitu, teriakan itu. Jadi jangan di encourage gitu, jangan diteriakin.
Terus yang penting lagi umur 6 sampai 8 tahun adalah tidak memberikan nursery name kepada kelamin. Jadi misalnya mesti disebut vagina sebagai vagina, penis sebagai penis. Karena aku kan banyak mengatasi pelecehan seksual pada anak ya gitu. Pelecehan bahkan sampai kekerasan seksual. Jadi pada saat kita kasih nama misalnya kayak moms atau apa gitu ya, moms gitu ya. Misalnya terjadi pelecehan seksual dan ibu bapaknya nggak ada. Kan tahu kan ada ingat tahun 2014 kejadian di JIS yang sekolah yang segitu ketutupnya terjadi kekerasan seksual kan. Ketika anak mau minta tolong misalnya gitu ya, amit-amit gitu misalnya kelaminnya berdarah atau kenapa gitu dipegang sama orang, dia lari, nanti dia minta pertolongan ke guru atau ke satpam, dia akan bilang, "Moms, aku disakitin." Orang nggak akan tahu itu apa. Karena itu adalah bahasa yang kalian gunakan. Jadi pakai bahasa universal bahwa nah ini vagina, ini penis gitu. Dan mesti ngajarinnya sama kayak misalnya tangan ke atas, tangan ke samping gitu kan, pundak, lutut, kaki gitu. Ini tangan kiri dan tangan kanan. Kita juga mesti mengajarkan bahwa oh ini adalah ini tangan kiri, ini tangan kanan. Jadi terus ketika pakai celana iya ditutupin dulu yuk kelaminnya gitu ya. Misalnya tutupin dulu vaginanya ya gitu, ditutupin ya penisnya gitu. Karena ada banyak ibu-ibu yang gini, udahlah nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu, saya sebutnya burung aja. Kenapa Bu gitu? Ya karena kalau misalnya saya sebut burung, jadi ketika anak saya mau pipis dia bilangin, aduh ma burung aku udah sakit, kan tetap aja itu kan penis pertama. Dan kalau dibilangnya burung, nanti anak laki-laki begini, loh kok burung itu bisa terbang, kenapa burung saya enggak gitu. Jadi hati-hati gitu sama pemberian nama. Jadi 6 sampai 9 tahun itu sih yang mesti diajarkan. Dan ajarkan anak untuk misalnya nanti pulang ya, panggil anak gitu, terutama sih perannya paling besar ibu karena anaknya perempuan. Tapi kalau bisa juga bareng-bareng sama bapak. Jadi kasih tanya, nah di bagian tubuh mana yang kamu sebenarnya nggak nyaman dipegang? Itu mesti tanya. Misalnya gitu, dia bilang ini ya, itu tanda merah, aku nggak mau gitu ya. Jadi kalau lagi bercanda sama ibu, bapak, kakek, nenek ataupun kakak adiknya nggak boleh pegang bagian situ. Itu tandanya kita memberikan penghargaan pada dia. Dan mungkin nih, satu kali dia akan pulang loh dia begini, aku di-harass. Misalnya dia udah kita ajarin ya, kalau ada yang menyentuh bagian tubuh kamu dan kamu gak terima, itu namanya harassment nak gitu, misalnya itu pelecehan. Bisa jadi dia pulang nih, histeris nih, aduh aku dilecehin, kamu diapain? Dicubit siniku. Jangan dimarahin, berarti dia udah aware. Kalian justru mesti seneng. Ketika anak sudah aware, biasanya dia memang akan memberikan semacam signal gitu. Bukan signal ya, jadi dia akan mengekspresikannya otomatis gitu. Jadi sebenarnya ketika dia melakukan itu, kita tahu dia akan aware, dia akan baik-baik aja. Nggak akan ada yang berani ngelecehin dia karena dia disenggol begitu aja, dia nggak nyaman, dia cerita sama orang tuanya. Gitu. Ya, memang kalau ada orang yang jahat ya amit-amit ya, kita nggak tahu. Tapi anak-anak yang lebih aware sama tubuhnya dengan cara seks edukasi seperti ini biasanya akan terhindar, karena begitu dia udah tahu ada gerak-gerik orang yang membuat dirinya nggak nyaman, dia kabur. Apapun yang terjadi dia akan kabur gitu. Jadi ya lebih aman lah gitu. Nah, dan soal ciuman harus janjian dulu ya, mau ditutup matanya apa enggak. Kalau aku sih setuju yang diajarin Dila. Dan orang ya, anak itu belajar bahasa cinta itu seperti Dila belajar bahasa cinta dari orang tuanya. Kita nggak pernah bilang ini, cinta adalah ini menurut Khalil Gibran. Anak so what, ya kan? Anak itu belajar cinta gini. Anak perempuan terutama ya, buat Dila dan Indra Bakti. Anak perempuan akan belajar dia boleh dihargai oleh laki-laki ya, dari mana? Dari bapaknya menghargai ibunya. Kalau misalnya ibunya disayang, dipeluk, kalau misalnya dimasakin dengan terima kasih, anak perempuan akan belajar. Berarti kalau laki-laki sayang sama saya, dia berterima kasih ketika saya melakukan sesuatu buat dia. Gitu. Itu bahasa cinta yang pertama. Dan yang selain itu adalah kalau ibu bapaknya pelukan dan nyaman dan ciuman, itu dijelaskan aja gitu ya. Mungkin karena kebiasaan juga ya dari kecil ya, nggak apa-apa. Tapi yang relatif sehat itu untuk menumbuhkan anak dengan kecerdasan emosi yang tinggi, itu sebenarnya adalah ekspresi keluarga yang seperti keluarga Dila gitu. Jadi lebih santai, nggak kaku gitu terhadap ekspresi seksual. Tapi itu masalah kebiasaan juga sih. Nah dari situlah baru masukkan nilai-nilai budaya dan agama. Kalau di agama kita percaya tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah karena alasan ini. Jadi kalau anak zaman now nggak bisa dilarang, kasih pengertian. Misalnya gini, takut anaknya pacaran dulu gitu misalnya ya. Gitu. Misalnya pengen kalau bisa aja sama kayak ibu bapaknya deh, ta'aruf dulu. Tapi kasih tau gini, boleh nggak nak ibu sama ayah sama bunda percaya sama kamu gitu. Gimana caranya? Jadi kasih porsi kepercayaannya sama dia juga.
Tapi ini sih nanti omongnya kalau udah SMP ya. SMP ya. Karena kalau sekarang belum Jangan nyampe. Iya, juga ya. Apa itu? 8 sampai 9 yang cukup yang tadi, nanti 9 sampai 11 tahun mulai ajarin kayak mimpi basah gitu. Gimana ayahnya mengelola kehidupan seks kalau ada laki-laki ya. Tapi karena dia perempuan, udah mulai diajarin pakai pembalut, mencuci celana dalam sendiri. Itu umur 9 sampai 10. Mempersiapkan, karena ada anak yang umur 10-11 tahun sekarang udah mimpi basah, udah menstruasi. Cepet ya, saya aja SMA loh. Iya, kalau zaman kita SMA gitu. Kalau zaman sekarang karena perbaikan gizi, anak-anak tuh lebih cepat dewasa. Gitu. Jadi udah mesti diajarin yang kayak begitu. Ada pertanyaan lagi? Sekalian. Iya, benar. Ya, belum. Ya itu sih maksudnya memperkenalkan. Sekarang maksudnya dengan aku juga maksudnya organ tubuh itulah yang maksudnya itu kapan lagi nih yang harus kita kasih tahu gitu loh. Kalau misalnya pada saat sekarang ini gitu, katanya tadi udah terlambat gitu. Iya, enggak juga sih. Kan masih 6 sampai 8 tahun. Aku udah malu juga sih kalau misalnya harus lihat mereka. Ya jangan udah telat kalau soal mandi bersama. Tapi yang penting kayak diajarkan tentang budaya celana dalam. Kenapa pakai celana dalam? Karena itu adalah bagian privat. Bagian privat artinya sebenarnya kenapa kamu harus sudah bisa cebok sendiri, karena sebaiknya umur segitu udah tidak dicebokin mamanya lagi gitu kan. Diajarin ketika mencebok saat pup, bedanya mencebok pada saat dia akan buang air kecil dan buang air besar gitu. Itu seks edukasi sebenarnya. Gitu. Dan bahasa cinta yaitu bagaimana kalian saling mengasihi. Anak belajar bahasa cinta pertama itu dari bahasa tubuh kalian. Jadi misalnya ada keluarga yang gini, kalau ibunya pulang nggak disambut sama bapaknya, tapi kalau bapaknya pulang ibunya nyambut, anak akan belajar apa? Oh, mencintai itu gitu ya. Laki boleh mencintai perempuan dengan cara nyuekin, perempuan mencintai laki-laki dengan cara selalu ngeladenin. Itu value pertama. Jadi anak itu nggak belajar dari apa yang kita omongin, tapi apa yang kita lakukan. Suami istri gitu. So sex education coming from you both. Jadi kompakan dulu, lebih disadari supaya anak juga jadi cinta nih kayak begini, cinta tuh equal gitu kan ya, seperti kalian juga memang equal kan. Orang abis hubungan seks aja mereka evaluasi loh, jangan sedih sih. Tapi jadi kalau ceritain nanti anak kita udah SMP terus kita mau mengajarkan seperti ibu saya ajarkan daripada dia nanti sama temennya, yuk kita nonton ini yuk, itu saya kan takut ya gitu maksudnya. Atau nggak gini aja tanya, misalnya gini, kamu tahu nggak film porno itu apa nak? Kalau dia belum ceritanya. Kalau dia belum, bagus. Jangan kasih dia nonton. Karena kan pornografi itu membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas. Dan ada banyak nilai-nilai yang salah lewat pornografi. Cuma kebanyakan disuruh nonton karena orang tua udah kegap nggak tahu mau ngapain lagi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya sebelum dia nonton pornografi bilang aja, nanti kamu tahu nggak blue film itu apa? Film dewasa. Sebenarnya anak saya ini waktu SMP dia juga bilang gini, mami, oh my god, tadi teman-teman aku ketangkep nonton BF. Apa tuh BF sayang? Katanya sih film dewasa, tapi apa ya kok BF sih katanya dewasa? Oh, BF itu blue film. Nggak tahu kenapa, tapi itu adalah film dewasa. Terus saya tanya gini sama anak saya, Phoebe, kalau misalnya mami kan udah dewasa belum? Udah. Kalau mami nonton film itu gimana menurut kamu? Dia langsung it's weird mami, dia gitu kan ya. Kenapa weird? Katanya itu film dewasa, berarti mami yang dewasa boleh nonton dong. Dia langsung gamang gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah film porno di mana mami yang dewasa pun nggak bagus nonton ini gitu. So, kalau kamu belum pernah nonton, bagus sebaiknya jangan. Tapi kalau udah pernah nonton, saya akan tanya, gimana perasaan kamu? Nah, bisa dibandingin sama kehidupan seks kalian. Kenyataannya pernikahan tuh nggak kayak gitu kehidupan seksnya. Yang nggak bisa orang main dicolek basah, mesti ada feelingnya dulu, mesti dinikahin dulu, gitu loh. Itu masukin seks edukasinya. Semoga sih dia nggak nonton dulu. Tapi kalau ketahuan, nonton bareng aja sama dia, bener. Iya, maksudnya pantengin bareng. Soalnya kan nggak tahu jadi juga malu ya dia sendiri ya. Dia jadi dia ada segan. Ternyata dan gini, mak bapak gue santai aja. Dia kan jadi segan sendiri kan. Ini nggak apa-apa ya mak. Iya. Cuma kamu nonton aja. Sebenarnya pernikahan kan nggak kayak begitu. Nih mama papa nih begini nih. Jadi yang benar, value yang benar tuh gini loh. Agama bilang begini gitu ya. Yang kita jalanin begini gitu. Dan kok anak kan gitu ya, keluarga lain kenapa begini bunda, keluarga lain begini ayah, ya nggak apa-apa, kita hargai aja mereka. Yang penting selama kamu adalah anaknya ayah bunda, kamu ada di atap ini, kita value ini yang kita percaya. Soalnya sekarang udah pergaulan tuh kan udah serem-serem, takutnya nanti
lakinya lah nauzubillah terus dia ngerepek-ngerepek terus dia nggak ngerti apa itu caranya. Saya juga bener banget. Bener. Maksud aku apakah dengan cara kita memperkenalkan terus jadi ini ya, ini nggak boleh nih kata ibu saya, apa kata ayah saya, apa gimana gitu. Itu yang aku takutin kalau nanti orang laki-laki yang itu bermain-main sama anak kita jadi nggak tahu gitu. Kok enak tembak gitu. bapaknya. Harus gimana gitu Pak? Kita harus kasih tahu tentang hal-hal tersebut gitu atau Paling gampang karena ini umur yang paling pasti 6 sampai 8 tahun. Jadi kasih gambar orang gitu ya, simple, anak cewek gitu ya. Kasih tangannya seperti tadi gini. Nah, ini ada spidol merah sama spidol hijau. Lingkari bagian tubuh mana yang kamu nyaman dipegang, mana yang enggak. Kalau dia sampai nggak melingkari kelaminnya sama dadanya, kalian lingkari. Ini harus ditutup pakai celana dalam kan? Celana dalam itu kan artinya bagian privat. Ya nggak boleh ada yang nyentuh selain kamu sebenarnya, gitu ya. Kan udah bisa cebok, udah bisa buang air besar sendiri, buang air kecil sendiri, kamu udah bisa mandiri, gitu. Yang 6 tahun kan juga pasti udah bisa dong, gitu ya. Nah terus misalnya bagian dadanya dilingkari gitu, karena ini adalah nggak pantas gitu ya, karena memang ya kebetulan aja kamu belum ada, tapi lihat mama ini kan ada BH itu juga menutupi kan bagian privat sebenarnya, jadi bagian ini tidak baik untuk perempuan gitu. Nah bagian mana lagi yang kamu gak nyaman, jadi dibilang pokoknya ketika ada orang yang menyentuh kamu di bagian yang kamu merah-merahin, kamu harus bilang orang itu saya tidak suka. Pertama ajarkan dia untuk stand up for herself. Itu kedua, kamu laporkan kalau orang itu masih mengganggu kamu dan kamu ngerasa tidak nyaman. Makanya mungkin ada false alarm pertama kali anak akan pulang, kayak anak saya pulang-pulang yang ini. Oh my god, Mi, aku takut hamil. Langsung gini kan. Ya kan? Kan langsung. Aduh, tunggu napas dulu. Ngurusin anak orang lebih gampang daripada ngurusin anak sendiri kan. Kenapa kamu takut hamil? Tapi aku juga udah napasnya udah deg-degan gitu. Tadi teman aku lagi bercanda gini terus dia gesekin kelaminnya di pinggul aku. Kamu rasa nyaman nggak? Sepinggulnya sih nggak kenapa-napa, Mi. Tapi kan itu kelaminnya dia jijik, tahu nggak? Aku bisa hamil nggak, Mi? Umur berapa itu? Gitu. Waktu itu dia umur 9 tahun. Oke. Gitu. Terus aku bilang ini, itu nggak pantas, gitu ya. Nggak bisa dia main gesek-gesek kelamin, cuma setiap dia gesek kelamin kamu teriak-teriak gitu ya, dia tetap melakukan itu. Jadi kamu harus tegas, lihat matanya dia dan bilang, aku nggak suka, gitu ya. Jadi pas dia bilang gini, oh iya Mi, kenapa berhasil ya Mi ya? Jadi kemarin pas dia bercandain gitu dia langsung, oh my god, jijik banget ya. Anak cowok nggak taking it serius gitu kan ya. Begitu di set ditatap matanya dia ngomong cuma satu kata, stop, aku tidak suka digituin. Langsung kaget gitu kan, biasanya kan cewek histeris gitu kan. Iya. Itu bikin malah cowok jadi disangka begitu lagi, padahal dia nggak suka sebenarnya gitu ya. Nah kedua, kalau misalnya dia masih begitu, kamu cari guru siapapun yang piket di ruang guru gitu ya, apalagi lagi nggak ada guru di kelas, kamu laporin saat itu juga. Untung nggak sampai ke situ, berarti tuh anak stop kan. Iya, benar. Cuma pas dia bilang, aku bisa hamil nggak Mi? Gue yang udah mau pingsan. Sebelumnya rasanya udah gitu. Akan ada yang seperti itu, tapi artinya saya tahu dia sudah memahami tubuhnya, dia memahami batasannya. Akan shock tapi it's okay. I've been there. Tinggal telepon gue. Kalau misalnya aku bisa ada di sini tuh gimana sih gitu? That's a good question. Kenapa aku bisa ada di sini? Ini anak umur 6 sampai 8 tahun ya. Iya, biasanya. Khusus untuk anak umur 6 sampai 8 tahun, dia sudah ada pelajaran biologi kan? Iya. Iya kan? Udah mulai ada IPA lah gitu. Mungkin yang 6 belum, tapi yang 8 udah. Iya. Paling simpel apa? Ambil semacam biji, ini mungkin bisa dimanfaatkan ya biji ini, oke. Misalnya ini adalah biji kacang hijau. Ya kan? Ambil biji kacang hijau, ya, terus bilang ini adalah sperma yang berasal dari kelamin ayah. Ambil kapas yang dibasahin, ini adalah kandungan ibu gitu. Ini adalah telur. Jadi sperma bertemu dengan telur, lalu dibungkuskan, nanti dimasukin di semacam toples yang ini deh, transparan yang kecil gitu, atau gelas. Terus lama-lama akan tumbuh kan. Nah, ketika sperma bertemu dengan telur dari ibu gitu ya, dan karena kami sudah menikah, itu pertemuan itu namanya hubungan seksual. Ya nanti ini akan tumbuh. Nah kalau ini kan tumbuhnya jadi pohon toge, kalau kamu jadi anak, gitu aja. Simple ya, gitu. Tapi jadi nggak semengerikan yang kita kira. Karena anak dia pertanyaan kamu suka bercandain. Coba kamu, maksudnya kita mau pegang apa sih kamu suka bercanda? Kamu tuh dari ayah juga lah. Oh iya, karena suka yang
aku sayang sama bunda aja gitu kan. Kamu juga ini nih, kamu nih dari ayah juga sama bunda nih jadi satu, bunda sama ayah jadi satu, jadi kamu gitu. Ceritanya mukanya gini. Apa sih gitu ya? Really? Kata gitu. Canda. Really? Iya, karena kan mereka mesti visual Iya, kan, betul. gitu. Iya, jadi nanti kasih contohnya kayak begitu aja. Jadi bawa itu kacangnya. Jadi ini loh, bunda kok iya, ini kandungan bunda. Ini contohnya kandungan bunda, kan memang ada telur kan yang ngebungkus itu kan gitu. Untuk terjadinya sperma kan cukup butuh 1 sperma untuk terjadi pembuahan. Jadi secara biologis menjelaskan banget. Siap. Gitu. Jadi setiap dia mau tanya, aku dari mana? Oh, aku adalah pertemuan antara sperma dan telur yang dinamakan hubungan seks antara suami istri. Jadilah aku. Oh, udah. Kan nggak usah detail. Nanti Gitu. biar dia detail Bisa ya. dicontoh ya Belajar si sendiri. Nanti ada pelajarannya. Ada. Nanti kalau misalnya kamu udah kuliah mau menikah, baru lanjutannya dari Ada sana. lagi. Gitu. Beda ilmunya. Oke, udah ya kejawab pertanyaan. Udah. Thank you, aku seneng loh. banyak. Nah, bisa jadi belajar kan G-Friends kan dari Indra Bekti dan dari Dila. Jadi sebenarnya pemilihan kehidupan yang pernikahan yang ta'aruf, yang nggak pakai pacaran dulu juga bisa dinikmati asal dua-duanya itu benar-benar punya kontribusi dan berpikiran terbuka ya. Jadi jangan langsung lihat wah perempuan yang soleha itu sebenarnya tidak memiliki hasrat seksual. Nggak bisa, perempuan mau jenis apapun pakai jilbab ataupun tidak pakai jilbab memiliki hasrat seksual dan juga makhluk seksual gitu ya. Dan itu harus dihargai. Nah, meskipun bapak ini senang dibalik-balik gitu ya, tapi karena mereka tuh punya komunikasi yang sehat dalam seksualitas. Nah, anak-anak yang bisa tumbuh dengan kecerdasan emosi yang baik adalah anak-anak yang juga dibesarkan dengan keluarga yang bahagia. Jadi selamatkan pernikahan dengan cara membuat hubungan Anda bahagia, baru Anda bisa menyelamatkan anak-anak Anda dan rumah tangga Anda. Gitu sih, friends. Doanya kita masih banyak belajar. Makasih ya, Mas Indra Bekti, makasih Nadila. Thank you banget jadi bintang tamu. Aku seneng banyak belajar sama hari ini. Oke sih friends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.